Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelas T22B2, Mapel Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen Pak Abdul Halim Ansor. Di sini saya akan mempresentasikan set induksi, addressing, models, dan formats. Apa itu set induksi? Set induksi adalah sekumpulan lengkap induksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set induksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk binar, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Format induksi. Format induksi dalam bentuk binar adalah representasi dari induksi dalam bahasa mesin yang digunakan oleh CPU. Dalam format binar, setiap induksi terdiri dari serangkaian bit yang mewakili opcode dan informasi operan yang diperlukan. Elemen-elemen induksi. Yang pertama ada operation code, opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Di sini kita bisa membuat operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference. Di sesi ini merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang keempat ada next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil fetch induksi berikutnya setelah induksi yang dijalankan selesai. Sort dan result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut di bawah ini. Ada main or virtual memory, CPU register, dan I/O device. Contoh format induksi binar untuk di opcode atau operation code tadi, kita menggunakan 4 binar untuk menentukan operasi yang akan dilakukan oleh CPU. Yang kedua ada operand, 4 bit. Kita akan gunakan untuk menaruh alamat yang digunakan dalam operasi. Contoh induksi binarnya 1101 dan 0101. Untuk opcode kita akan menggunakan 1101 mewakili operasi pengurangan. Untuk operand 0101 mewakili angka 5. Dalam contoh ini, induksi binar tersebut memberikan perintah kepada CPU untuk melakukan operasi pengurangan dengan mengurangi angka yang ada di register atau memori dengan nilai 5. Desain set induksi. Desain set induksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set induksi, ortogonalitas, sifat independensi induksi. Ada source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan ada operation repertoire, yaitu berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dalam berapa sulit operasinya. Yang kedua ada data types, tipe atau jenis data yang dapat diolah, instruction format, panjangnya, banyaknya, alamat, dan sebagainya. Yang keempat ada register, banyaknya register yang dapat digunakan, dan addressing, mode pengalamatan untuk operan. Jenis induksi ada data processing, arithmetic, dan logic instruction. Contohnya ada ADD, R1, R2, R3, menjumlahkan nilai yang ada di register R2 dan R3 dan hasilnya disimpan di register R1. Kedua ada sub R1, R2, R3, mengurangkan nilai yang ada di register R2 dengan R3 dan hasilnya disimpan di register R1. Yang ketiga ada N, R1, R2, R3, melakukan operasi bitwise
N antara nilai di register 2 dan R3 dan hasilnya disimpan di register R1. Terus yang kedua ada data storage memory instruction load R1. Contohnya ada load R1 dengan kode 100 memuat nilai dari alamat memori 100 ke dalam register R1. Untuk yang kedua ada store R2 dengan nilai 200 menyimpan nilai dari register R2 ke dalam alamat memori 200. Yang ketiga ada move R1 R2 memindahkan nilai dari register R2 ke register R1. Yang ketiga ada data movement I/O induction input R1 dan keyboard mengambil input dari perangkat keyboard dan menyimpannya ke dalam register R1. Untuk selanjutnya ada output R2 untuk device-nya monitor mengirimkan nilai yang ada di register R2 ke perangkat monitor untuk ditampilkan. Untuk yang terakhir ada control test and branch instruction. Di sini contohnya ada CMP R1 R2 membandingkan nilai register R1 dan R2. Yang kedua ada jump 100 yang artinya melompat ke alamat instruksi 100. Dan yang ketiga ada branch EQ 200 melompat ke alamat instruksi 200 jika hasil perbandingan sebelumnya adalah sama. Selanjutnya ada transfer data. Transfer data yang pertama menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Yang kedua ada lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register atau bagian paling atas daripada stack. Yang ketiga menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat menetapkan mode pengalamatan. Yang kelima tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua apabila memori dilipatkan berarti menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, dan mengawali pembacaan atau penulisan memori. Untuk operasi set instruksi untuk transfer data ada move, itu untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang kelima ada exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima ada clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh ada push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Yang ke-8 maksudnya ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Terus selanjutnya ada arithmetic, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik. Yang pertama ada transfer data sebelum atau sesudah. Kedua melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga men-set kode-kode kondisi dan flag. Operasi set induksi untuk aritmatik ada ADD untuk penjumlahan, subtract untuk pengurangan, multiply untuk perkalian, divide untuk pembagian, absolute, negatif, decrement, dan increment. Yang selanjutnya ada konversi. Tindakan CPU sama dengan aritmatik dan logikal. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi contohnya ada translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua ada convert, mengkonvert isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya.
Untuk konversi ada macam-macamnya, yaitu ada instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama ada 0, address instruction. Kedua ada 1, ada N, M, dan N. Oke, sekian, terima kasih. Selebihnya saya minta maaf bila saya ada kekurangan dalam penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.